saya akan membahas materi tentang pemakaian huruf dan kata. Di dalam bahasa Indonesia, ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan cara menuliskan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Dengan demikian, ejaan dalam bahasa Indonesia meliputi pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan tanda baca. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pemakaian huruf dan penulisan kata. Pemakaian huruf meliputi dua hal. Yang pertama, pemakaian huruf kapital, dan yang kedua, pemakaian huruf miring. Pemakaian huruf kapital. Huruf kapital digunakan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama pada petikan langsung. Yang ketiga, huruf pertama pada unsur-unsur nama orang. Yang keempat, huruf pertama pada nama bangsa, nama suku bangsa, dan bahasa. Yang kedua, pemakaian huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menandai judul buku, jenis makalah, dan lainnya. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata nama ilmiah. Yang kedua yaitu tentang penulisan kata. Di dalam penulisan kata yang akan dibahas yaitu tentang partikel, singkatan, dan akronim. Yang pertama, partikel. Partikel adalah kata tugas yang diletakkan pada kata yang mendahuluinya. Pembagian partikel meliputi yang pertama, partikel lah dan kah ditulis dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bacalah. Yang kedua, apakah gunanya bersedih. Selanjutnya, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun dimakannya, tetapi ia tetap kurus. Selanjutnya, partikel per, yang berarti mulai, demi, dan tiap, ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahuluinya atau mengikutinya. Misalnya, pegawai mendapat kenaikan gaji per 1 April. Yang kedua, pada penulisan kata yaitu yang kita bahas adalah singkatan. Singkatan adalah bentuk istilah yang dipendekkan, terdiri dari satu huruf atau lebih. Yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat yang diikuti tanda titik. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf dan ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Yang ketiga, singkatan umum terdiri atas 3 huruf atau lebih dan diikuti oleh 1 tanda titik. Yang keempat yaitu singkatan lambang kimia, singkatan suatu ukuran, takaran, timbangan, dan nama uang yang tidak diikuti dengan tanda titik. Yang ketiga adalah akronim. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Pembagian akronim meliputi yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata, ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga,
akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret suku kata yang singkat. Seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Sekian, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi